tarawih, salat tarawih di salah satu kampung. Bas imamnya masuk, Allahu Akbar. Saya subhanallah, Masya Allah, ini nampaknya tumakninah banget. Begitu kita baca iftidah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Astaghfirullahaladzim, saya kaget. Ini baru nikmat, kenapa kok cepat Al-Fatihahnya? Padahal baru tenang. Begitu saya waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak mengerti dan memahami isi bacaan ini kecuali pas dia Naim alhaakumut takatsur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, teman-teman yang beriman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat mulia ini, mari sama-sama kita simak, kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita almarhum Syekh Ali Jaber tentang tata cara bagaimana sholat itu baik dan benar. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama kita simak tayangan petunjuk pada jalan yang lurus. Karena makna daripada ihdinas siratal mustaqim bukan hanya dalam hal agama, tapi kita minta petunjuk sama Allah kepada jalan yang lurus dalam kebaikan untuk orang Indonesia. Tidak bisa disamakan orang Arab sama Indonesia. Arab punya budaya, Indonesia punya budaya. Ada orang berkata, maaf Syekh, Islam itu kan satu. Mau di Arab, mau di Indonesia, Islam itu satu. Ya kami tahu Islam itu satu. Tapi memahami Islam itu bisa satu enggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Terpengaruhi budaya juga. Saya kasih contoh sederhana. Perbedaan antara Arab sama Indonesia. Kalau kita di Indonesia menghormati ulama, ngapain? cium tangan. Kalau salaman sama ulama, salah satu tanda menghormati ulama apa? Cium tangan. Ini kan budaya Indonesia, kebiasaan. Kalau di Arab Saudi mana boleh? Tak boleh. Bahkan ada yang terlalu ketat masalah ini. Tak boleh sujud karena sujud hanya lillahi ta'ala, sujud karena Allah, bukan sujud untuk makhluk. Dianggap syirik. Salaman sama guru saja, tak boleh. Boleh saja salaman sama orang tua saya. Selain itu tak boleh. Bahkan ada yang menganggap haram. Budaya. Tapi apa yang berlaku budaya di Arab? Kalau hormati seorang ulama mau salaman, malah cium kepalanya. Kira-kira kalau kita ketemu kiai yang lebih senior dan tua, gimana? Apalagi dia tinggi, kita pendek, gimana caranya? Ayo coba deh. Coba, gimana? Megang kepalanya kan dah sopan, betul kan? Betul. Kalau di Arab justru tanda kehormatan cium kepala. Megang kepala raja, tak apa-apa, hormat. Raja tidak suka salaman sama disalam tangannya, dicium tangannya. Raja tidak suka. Bahkan pernah kemarin membuat pengumuman surat keputusan tidak boleh cium tangan raja, kecuali keluarga raja sendiri. Keponakannya, saudaranya, tapi kalau soal kepala tidak pernah ada larangan. Ya besok bisa jadi besok ada keputusan di Indonesia jangan menyentuh kepala kiai. Ya bisa saja. Kalau mau salaman tangan atau tidak usah. Ini kan beda budaya. Gara-gara beda budaya bisa menjadi beda hukum yang berlaku. Ini yang harus kita fahami. Tidak bisa dipersatukan masalah kebiasaan dan kebudayaan antara bangsa dan negara. Seperti Arab sama Indonesia. Rasulullah SAW ketika memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk ke Yaman, apa kata Rasulullah SAW? Menwasiatkan, innaka ta'ti qauma ahli kitab. Kamu akan datangi ahli kitab. Coba arahan Rasulullah apa? Ajaklah mereka yang pertama kepada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau mereka taati,
baru sampaikan kepada mereka ada 5 waktu salat. Artinya apa? Kalau mereka belum taati kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tak usah bahas soal salat. Tak usah bahas. Ada satu orang dari Jepang, ini cerita dari guru saya. Wanita sudah 4 tahun mendalami dan mempelajari Islam. Ingin masuk Islam, sudah siap. Sudah yakin Islam agama yang benar. Dia datang kepada salah satu tempat di masjid di Jepang untuk mengucapkan kalimat syahadat. Disampaikan, ibu maaf, ibu sudah berkeluarga? Ya, saya berkeluarga. Dan saya cinta mati sama suamiku. Mereka sudah tua. Oh maaf bu, kalau mau masuk Islam harus cerai sama suaminya. Karena tidak bisa suntuh kafir sama muslim. Tak bisa bersuntuhan. Mundur ibu, tak jadi. Berfikir lagi, oh harus saya fikir lagi ini. Mundur. Datang guru saya. Berkunjung ke Jepang dan di salah satu tempat, dan dia bertemu dengan ibu. Ibu itu menangis. Saya sebenarnya sudah yakin Islam itu benar, tapi saya tidak diterima Islamnya kecuali harus saya cerai sama suami saya. Disampaikan itu. Langsung guru saya marah. Dia bilang, bu, kalau mau ucapkan kalimat syahadat silakan. Urusan kamu sama suami itu urusan belakangan. Yang penting Islam dulu. Tak apa-apa kalau masih ada dosa besar. Tak apa-apa kalau masih ada minum keras. Tak apa-apa kalau masih zina. Tak apa-apa masih riba. Daripada kafir, masuk Islam dulu. Urusan itu nanti belakangan. Begitu dia ucapkan kalimat syahadat, dan dia masih bergaul-gauli suaminya. Memang di dalam Islam, tidak boleh orang wanita Islam, suaminya kafir, tidak boleh bersentuhan. Bahkan jatuhnya cerai, sudah pisah. Tapi coba ulama yang mengerti menjawab keadaan yang ditentukan. Daripada dia tidak masuk Islam sama sekali, masuk Islam, tak apa-apa masih ada dosa besar. Mana yang lebih parah? Islam dengan dosa besar atau kafir dengan dosa kecil? Kafir. Ada orang berkata, tak, lebih baik dia kafir aja. Auzubillah. Kau suruh kafir dulu. Ternyata subhanallah dengan kesabaran ibu, tidak sampai 6 bulan kemudian, suaminya pun tertarik kepada Islam dan suaminya masuk Islam. Masya Allah. Subhanallah. Kadang-kadang ulama menjawab pertanyaan membutuhkan hikmah. Bukan masalah boleh atau tidak boleh, tapi ada keadaan tertentu dia bisa memberikan jawaban yang tepat. Masa kita haramkan orang itu masuk Islam gara-gara suaminya? Padahal kita tahu dosa kufur kalau dia mati dalam keadaan kafir bisa dijamin masuk neraka. Rasulullah SAW sendiri ketika dia mendengar ada seorang anak Yahudi tetangga beliau di kota Madinah sedang sakit. Sebelum anak Yahudi ini sakit, dia setiap hari suka buang sampah di depan pintu Rasul. Depan pintu rumahnya, suka buang sampah. Setiap pagi Rasul mau keluar, ada sampah di depan rumahnya. Siapa yang buang? Itu tetangganya, orang Yahudi. Tapi Rasul sendiri tidak marah. Rasul mengangkat sampah itu dan membuat di tempatnya. Besok sama lagi ada sampah. Tiba-tiba satu hari Rasul keluar, tak ada sampah. Tumben tak ada sampah. Sahabat kasih tahu, ya Rasulullah, anak Yahudi yang suka buang sampah di depan rumahmu lagi sakit. Apa kata Rasulullah? Ayo kita silaturahim. Tak ada bahasa, mana ini orang Yahudi, dah mau silaturahim. Ini orang kafir, masuk neraka, saya dah mau silaturahim. Rasulullah SAW silaturahim. Datangi. Begitu lihat anak Yahudi sakit, Rasul tidak pernah menyakiti perasaannya.
Ya, sakit lo ya. Rasain ya, selama ini buang sampah mulu. Bukan begitu cara Rasul. Di saat itu ketika Rasul kunjungi silaturahim, diwahyukan oleh Allah, ini sakitnya sakratul maut, akan mati si anak Yahudi itu. Rasul sudah lupakan persoalannya bersama anak Yahudi. Rasul fokus cuma satu, bagaimana anak Yahudi bisa mengucapkan kalimat syahadat. Sambil Rasul berkata, ucapkan la ilaha illallah. Demi Allah saya janji akan membela-Mu di hadapan Allah. Coba bayangkan. Bukan hanya minta diucapkan, bahkan Rasul janji akan membela-Mu di hadapan Allah. Anak Yahudi diam, hanya melihat ke bapaknya. Bapaknya seorang ulama Yahudi, dan dia tahu kebenaran dakwah Nabi Muhammad. Dia tahu Nabi Muhammad adalah Nabi yang benar. Tapi kenapa orang Yahudi tidak mengikuti Nabi Muhammad? Walaupun buku-buku ilmu-ilmu mereka meyakinkan itu Nabi Muhammad Nabi yang benar akhir zaman. Karena mereka ingin datangnya Nabi yang terakhir dari kalangan Yahudi, tapi karena beliau datang dari kalangan Arab, mereka tidak terima. Itu alasan sombong sebenarnya. Kalau datang dari kalangan kami Yahudi, kami insya Allah akan iman dan ikuti Nabi tersebut. Tapi karena dia datang dari kalangan Arab, kami tidak mau ikut. Itu aja alasannya. Padahal dia tahu Nabi Muhammad benar. Sambil anak melihat kepada bapaknya menggerakkan kepalanya. Ati' Abul Qasim, taatilah dia. Taatilah dia. Karena bapaknya tahu Nabi Muhammad benar. Kemudian anak Yahudi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah SAW keluar dari rumah anak Yahudi dengan senyum cerah mukanya, dan dia berkata, Alhamdulillah alladhi anqadhahu bi minan nar. Alhamdulillah yang telah diselamatkan anak itu dari siksa neraka Jahannam. Rasul bangga. Dan itulah perjuangan Nabi Muhammad untuk menyelamatkan kita dari neraka Jahannam. Rasul tidak mau ada di antara kita dan umatnya yang masuk neraka. Rasul tidak mau. Cuman maaf, banyak orang yang mau maksa diri masuk neraka dulu. Dia mau mampir katanya, mau mampir dulu. Mau ya mampir ya Bu? Tak apa-apa mampir sebentar. Bu mau ya? Ada satu hadis yang indah yang diriwayatkan Imam Tirmizi, ada juga sebagian diriwayatkan Imam Muslim. Suratul Fatihah ini isinya berdialog sama Allah. Saya paling nikmati baca suratul Fatihah dalam salat maupun di luar salat. Kalau saya lagi santai duduk habis salat subuh, wirid saya baca Al-Fatihah sebanyak-banyaknya sampai terbit matahari. Apa saya baca? Al-Fatihah saja, mengulangi berkali-kali. Wirid saya, wirid zikir, doa. Ada orang suka wirid la ilaha illallah, ada orang suka wirid salawat, ada orang suka wirid istighfar, ada orang suka wiridnya baca Quran. Saya wirid saya baca Al-Fatihah. Dahsyat baca Al-Fatihah. Menyembuhkan penyakit, menabulkan hajat, mengangkat darajat, menenangkan hati, memberikan kemudahan, membawa cahaya dalam hati dan kehidupan. Berkahnya luar biasa surat Al-Fatihah. Memiliki banyak nama. Al-Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab, Asy-Syafiyah, Al-Waqiyah, Ar-Raqiyah, Al-Kafiyah. Luar biasa, banyak nama-nama surat Al-Fatihah. Ulama berkata, kalau ada sesuatu yang memiliki nama yang banyak, itu tanda sesuatu itu sangat agung di sisi Allah. Al-Fatihah. Tidak sah salat kita tanpa surat Al-Fatihah.
Al-Fatihah rukun. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi kalau kita lupa suratul Fatihah. Iman pernah lupa suratul Fatihah pas salat? Pernah terjadi? Hah? Bu, pernah nggak terjadi lupa suratul Fatihah pas salat? Hah? Allahu Akbar langsung qul huwallahu ahad, Allahus samad. Pernah nggak? Pengalaman saya ada yang pernah lupa suratul Fatihah. Saya pernah diminta jadi khatib Idul Fitri di Lombok. Ternyata saya punya darah keluarga Lombok, walaupun saya lahir besar di Arab. Tapi darah lewat ibu saya, jalur ibu saya, ayahnya sama kakeknya kelahiran Lombok. Bahkan kakek ibu saya wafat di Lombok saat dia melawan penjajah Belanda, dibunuh sama penjajah Belanda dan dimakamkan di sana. Makanya saya sebenarnya cucu pahlawan tapi belum terdaftar. Makanya pas saya cek darah kemarin di rumah sakit, dokternya pun kaget, subhanallah darahnya merah putih. Lahir besar di Arab tapi kembali kepada keluarga saya yang berasal dari Indonesia. Subhanallah, dunia ini kecil. Lahir besar di Arab, saya tidak tahu ada keluarga saya di Indonesia. Datang ke Indonesia belum bisa bahasa Indonesia sama sekali. 2008 saya pertama kali datang ke Indonesia. 2008 akhir. Sudah hampir mau 10 tahun di Indonesia. Belum bisa bahasa Indonesia. Sampai 2010 saya belum bisa bahasa Indonesia. Datang tugas salat tarawih, diminta salat tarawih di Jakarta, selesai tugas pulang. 2009 mulai belajar bahasa Indonesia. Ada yang mengajarin saya. Hafal 4 kata, insya Allah semua orang Indonesia faham. Apa kabar, bagus, mukmana, aku cinta kepadamu. Saya tidak tahu artinya. Ketemu orang, assalamualaikum, apa kabar, bagus, mukmana, aku cinta kepadamu. Orang fikir apa ini orang. Subhanallah, 2010 sudah bisa bahasa Indonesia. Tidak pernah saya belajar kursus bahasa Indonesia. Tidak pernah ambil kamus belajar bahasa Indonesia. Duduk, manis, gaul sama orang, dengar setiap hari, bicara-bicara, diketawain orang karena salah ngomong, tidak bisa ngerti. Tidak apa-apa, pelan-pelan, diketawain tidak apa-apa, tapi insya Allah besok-besok saya lancar. Intinya bahasa yang selalu saya mohon kepada Allah, ya Allah berikan kepada saya bahasa mudah yang bisa difahami. Kira-kira faham gak bahasa saya? Alhamdulillah, itu aja intinya. Kalau dah faham, stres saya nanti. Ternyata subhanallah punya darah keturunan keluarga. Ada darah keluarga di Madura, ada di Bumi Ayu, ada di Surabaya, ada di Jakarta. Tak tahu, mungkin barangkali besok ada juga di Solo. Allahu a'lam. Jadi karunia Allah Subhanahu wa taala bisa berada di Indonesia, bisa berdakwah di Indonesia, bahkan alhamdulillah menjadi rakyat Indonesia. 2011 saya diberikan kehormatan oleh Bapak Presiden, Bapak SBY waktu itu, diberikan warga negara Indonesia. Jadi sekarang saya bukan Arab lagi ya, Indonesia. Walaupun mancung ya, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat indah. Menunjukkan Al-Fatihah itu adalah berdialog dengan Allah. Berbicara sama Allah SWT. Setiap kita baca satu ayat, Allah jawab. Baca ayat yang kedua, Allah jawab. Makanya saya suka kalau baca Al-Fatihah, saya baca Al-Fatihah dengan tenang, pelan-pelan, dan tidak menyambung ayatnya. Satu ayat berhenti, satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Itu sunnahnya. Dan itu cara bacaan Nabi Muhammad SAW di dalam salat maupun di luar salat. Jangan disambungkan, apalagi kita salat tarawih.
Kan di Indonesia kan biasa-biasa sambungkan satu nafas. Wadhalin, amin. Aku heran kenapa ini harus cepat tarawih di Indonesia. Kenapa? Aku heran itu. Jalan-jalan ada lomba-lomba siapa yang selesai cepat dapat juara satu ya. Ada ya? Saya belum pernah dengar. Tapi heran aku itu aja. Saya sampai sekarang belum ketemu alasannya apa. Saya pernah masuk satu musalla tarawih, salat tarawih di salah satu kampung. Pas imamnya masuk, Allahu Akbar. Saya subhanallah, Masya Allah. Ini nampaknya tumakninah banget. Begitu kita baca iftidah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Astaghfirullahaladzim. Saya kaget. Ini baru nikmat, kenapa kok cepat Al-Fatihahnya? Padahal baru tenang. Begitu saya waladhalin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak mengerti dan memahami isi bacaan ini kecuali pas dia Naim alhaakumut takatsur itu. Belum lagi rukuk sujud. Allahu Akbar. Kejar-kejaran sama imam. Di samping saya ada seorang bapa waktu itu. Kasihan usia mungkin 80, 90. Taulah maklum bapa-bapa kan ya Allah husnul khatimah. Ya jalannya pelan-pelan, gerakannya pelan-pelan, sudah tua, tidak ada fisik. Imam rukuk, beliau sudah mau rukuk. Begitu belum sampai rukuk, imam sudah sami Allahu liman hamidah. Bapa tak jadi rukuk, berdiri lagi. Aku hebat, ini tak rukuk bapa. Saya bingung. Pas imam sujud, bapa kan pelan-pelan mau sujud. Imam sudah selesai 2 kali sujud, sudah naik rakaat kedua, bapa belum sampai sujud. Akhirnya dah jadi berdiri lagi. Astagfirullah. Ini dah bagi rukuk, dah bagi sujud. Pas di rakaat yang kedua, saya megang tangannya. Pak, kita pulang aja deh. Capek. Sebagaimana Al-Fatihah itu rukun dalam salat, tumakninah rukun dalam salat. Tidak sah salat seorang tanpa tumakninah. Mau salat 11, mau salat 23, mau salat 2 rakaat pun, yang penting tumakninah. Tidak masalah baca pendek ayatnya, pendek-pendek surah-surah yang pendek sebagaimana biasa di Indonesia, tidak apa-apa. Asal tenang, tumakninah. Karena bacaan imam yang benar, bacaan imam yang tenang akan menjadi pelajaran bagi makmum. 30 malam kita baca, mendengar bacaan imam yang bagus, indah suara, jelas bacaannya, sempurna tajwidnya. Orang awam yang tidak bisa baca sama sekali bakal bisa baca. Karena setiap hari dengar bacaan yang pelan, bacaan yang tenang. Makanya jemaah sekalian, saya harap bukan masalah jumlah rakaatnya, tapi cara salatnya itu yang harus diperbaiki. Sama dengan seorang sahabat ketika di masjid Rasul lagi duduk, datang tahiyatul masjid. Selesai tahiyatul masjid, dia menghadap Rasul dan salaman. Rasul tidak jawab salamannya. Salli fa innaka lam tusalli. Salat dulu karena kamu belum salat. Kaget orangnya, padahal sudah salat. Salat lagi. Habis selesai datang, dia salaman. Rasul tidak menjawab. Salli fa innaka lam tusalli. Salat dulu karena... Tapi Rasul menanggap dia belum salat sampai 3 kali. Pas yang ketiganya, kata orang itu, ya Rasulullah mohon maaf, saya tidak tahu selain ini. Baru Rasul beritahu, idza qumta faqum mutma'inna. Kalau berdiri yang tenang. Wa idza kabbarta fakabbir mutma'inna. Kalau takbir yang tenang. Wa idza qara'ta faqra' mutma'inna. Kalau baca yang tenang. Wa idza raka'ta farka' mutma'inna. Rukuk tenang, tumakninah, terus terbawa dalam salatnya. Itu yang akan mendatangkan khusyuk. Semakin sempurna tumakninahnya, khusyuk datang sendiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat yang beriman, itulah tadi ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita dapat istiqomah untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah. Mudah-mudahan kita dapat tumaninah dalam melakukan solat kita, agar supaya solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.